teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube aku, Febri. Nah, di video kali ini Febri mau ngebahas tentang negosiasi. Untuk teman-teman mungkin udah gak asing ya sama yang namanya negosiasi. Bahkan dipakai di dalam kehidupan sehari-hari aja loh kalau kalian sadar. Gak cuma di dunia bisnis. Misalnya kalian lagi beli barang nih, terus nego sama si emangnya, "Mang, udahlah 12.005 gitu." Nah, itu adalah negosiasi. So, kalau misalnya teman-teman penasaran sama videonya, ikutin sampai akhir ya. Nah, teman-teman kira-kira tahu nggak sih apa definisi dari negosiasinya? Negosiasi adalah sebuah proses berkomunikasi untuk mencapai tujuan kesepakatan bersama tentang berbagai kebutuhan atau ide. Nah, menurut seorang pakar atau ahli, seseorang yang menggunakan negosiasi harus mengetahui apa yang lawan negosiasinya mau dan apa yang lawan negosiasinya punya. Seperti itu. Satu lagi nih, negosiasi juga merupakan seni yang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah seni mendengar, seni berbicara, dan seni berpikir. Kok bisa sih seni mendengar jadi negosiasi? Kalau untuk berpikir dan berbicara otomatis sudah negosiasi ya, karena untuk mendapatkan negosiasi yang menang, negosiasi yang win, butuh berpikir dan berbicara. Nah, kalau negosiasi seni mendengar ini untuk mendapatkan informasi-informasi tentang lawan negosiasinya. Salah satunya dengan 5 panca indera. Ada mata, telinga, hidung, lidah, sama kulit. Nah, 5 panca indera ini berfungsi sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bauan, lidah untuk mengecap, dan kulit untuk merasakan sentuhan. Mata, kok bisa sih dengan mata kita mendapatkan informasi? Nah, di sini kita ambil, karena mata kan melihat nih, kita melihat body language-nya gimana, cara berpakaiannya gimana, sehingga kita tahu orangnya seperti apa. Telinga otomatis sudah mendengar ya, mendengar bagaimana cara dia berbicara. Terus ada lidah untuk mengecap. Misalnya nih, kalau misalnya kita dikasih makanan oleh lawan negosiasi kita, kemudian kita coba, ternyata rasanya asin, berarti orang tersebut belum pandai masak. Lalu ada kulit untuk merasakan sentuhan. Nah, misalnya ketika kita berjabat tangan nih teman-teman, kita berjabat tangan, lalu tangan lawan negosiasi kita itu bergetar, otomatis orangnya itu gugup. Nah, terakhir ada hidung. Hidung itu kan fungsinya untuk mencium bauan. Otomatis kalau misalnya kita bertemu dengan lawan negosiasi kita, kemudian kita mencium aroma tubuhnya tidak sedap, otomatis kalian akan menemukan informasi yang didapatkan orangnya seperti apa. Gitu. Teman-teman tahu nggak sih di dalam negosiasi itu selalu ada pertukaran? Pertukarannya apa aja sih? Pertukaran yang pertama itu ada benefit dengan benefit, yang kedua itu ada profit dan benefit, dan yang ketiga itu ada benefit dan benefit. Profit di sini memperoleh secara material teman-teman, sedangkan benefit di sini memperoleh relationship dengan lawan negosiasi kita. Aduh, susah banget bilang benefit doang. Lanjut. Di dalam negosiasi ada BATNA, teman-teman. Teman-teman tahu nggak sih BATNA itu apa? BATNA merupakan singkatan dari Best Alternative to a Negotiate Agreement, yang merupakan langkah-langkah alternatif yang harus dikuasai oleh seseorang negosiator. Nah, ada syarat BATNA-nya nih teman-teman. Teman-teman harus knowing yourself and knowing your enemy. Nah, knowing yourself, kita harus tahu nih apa yang kita pinginin dari negosiasi ini dan apa yang kita punya dari negosiasi ini. Begitupun knowing your enemy, apa yang mereka punya dan apa yang mereka inginkan. Kita harus tahu sebagai negosiator. Adapun langkah-langkah BATNA, yang pertama itu melakukan analisis tujuan. Yang kedua, melakukan curah pendapat untuk mendapatkan persetujuan negosiasi. Dan yang ketiga, ada melakukan pengembangan alternatif yang ada. Yang keempat, menilai tingkat realisasi. Yang kelima, memilih alternatif terbaik. Dan yang keenam, melakukan penilaian kembali secara teratur. Dan inti dari BATNA adalah lowest acceptance. Apa sih lowest acceptance itu? Lowest acceptance itu adalah batas minimum yang harus diterima ketika negosiasi selesai.
Nah, setelah BATNA selesai, ada yang namanya paradigma interaksi. Di setiap negosiasi pasti ada interaksi-interaksi. Interaksi itu bisa berubah-ubah, teman-teman, sesuai dengan yang dilontarkan. Ada 6 paradigma interaksi. Ada win-win, lose-win, win-lose, win, lose-lose, dan yang terakhir itu adalah no deal. Paradigma ini akan menjadikan kita sebagai leading in negotiation. Win-win. Win-win itu artinya kita sama-sama menang. Contohnya nih, ayo kita kerjakan tugas itu bersama-sama. Tugas itu akan lebih cepat selesai kalau dikerjakan bersama-sama nih. Lah, sama-sama. Ya, kok lah sih? Nah, terus kita kan menang, dia juga menang. Otomatis kita sama-sama menang. Ada win-lose. Win-lose itu kita menang, tetapi lawan negosiasi kita itu kalah. Win. Misalnya kita contohnya kayak gini. Memang kalau misalnya saya lebih rajin dari adik saya, pasti ibu saya akan memberikan semuanya apa yang saya pengen. Otomatis orang itu kan akan langsung terdiam ketika kita ngomong seperti itu. Berarti kita negosiasi menang. Seperti itu, teman-teman. Lalu ada lose win. Nah, ini sama dengan merendah untuk meroket. Misalnya, ya udah kamu marah-marah aja sana, aku mah akan terus diam. Kamu mau ngomong sebanyak apa, aku akan terus diam. Otomatis kita memenangkan negosiasi itu, teman-teman, secara tidak langsung. Lalu ada win. Nah, win ini kita nggak memikirkan apa yang lawan negosiasi kita. Kita nggak memikirkan lawan negosiasi kita. Kita bodo amat, yang penting kita menang. Contohnya adalah aku sudah bekerja keras selama ini dan alhamdulillah kerja keras aku membuahkan hasil. Tapi kita nggak memikirkan lawan-lawan negosiasi kita. Yang penting kita menang sendiri gitu. Terus ada lose-lose. Kita sama-sama kalah. Saya kalah, lawan negosiasi kita juga kalah. Contohnya misalnya kayak gini di kehidupan sehari-hari. Ya udah, kita ngadu aja kesalahan kita. Kan kalau kayak gitu, kayak diaduin itu kan kita kalah, terus lawan negosiasi juga kalah gitu kan. Nah, kalau no deal yang terakhir ini, no deal ini kita sudah berusaha nih, tapi kita tidak mendapatkan apa-apa. Contohnya di dalam kehidupan sehari-hari, aku udah coba ngobrol sama dia, tapi kayaknya dia masih nggak mau ngobrol sama aku. Mungkin lain kali. Seperti itu, teman-teman, no deal. Dan jika kalian sudah tahu knowing yourself and your enemy, kalian bakalan tahu posisi kalian ada di mana. Di win kah, di lose lah. Nah, jadi gampang untuk memenangkan suatu negosiasi. Seperti itu paradigma interaksi. BATNA udah, paradigma juga udah. Nah, di dalam negosiasi pasti akan selalu terjadi konflik-konflik. Maka dari itu, bagaimana kita menghandle konflik-konflik tersebut? Handling konflik. Handling konflik adalah cara menanggapi atau menanggulangi situasi yang terdapat di dalam negosiasi. Tujuannya untuk membuat paradigma berubah atau membuat paradigma tidak bergerak. Ada 5 handling konflik. Yang pertama ada accommodate, yang kedua ada avoid, yang ketiga ada compromise, yang keempat ada collaborate, dan yang kelima ada control. Yang pertama ada accommodate. Accommodate itu posisinya berarti kita ada di lose dan kamu ada di win. Accommodate adalah mengesampingkan kebutuhan dan keinginan kita, tetapi kita harus mengedepankan keinginan dan kebutuhan orang lain. Di dalam importance of relationship, accommodate ini berada di high relationship dan low outcome, yang artinya kita mendapatkan relationship yang baik, tetapi outcome yang didapatkan akan kurang baik. Yang kedua ada avoid. Yang kedua itu avoid. Avoid itu kita sama-sama berada di lose. Saya lose, kamu lose. Nah, avoid ini adalah cara menghindar dan meninggalkan dari sebuah negosiasi. Di dalam importance of relationship ini berada di low dan outcome yang didapat juga low. Yang artinya relationship dan outcome tidak akan berjalan dengan baik. Ketiga ada kompromis. Kompromis ini kita posisinya ada di we both win dan we both lose. Kompromis itu artinya
cara untuk bekerja sama dengan pihak lain untuk menyelesaikan suatu masalah bersama. Nah, di dalam importance of relationship, kita berada di medium dan outcome juga di medium, yang artinya kita akan sama-sama dapat relationship dan outcome yang medium. Baik. Lalu yang keempat ada collaborate. Nah, ini kita posisinya ada di I win, you win. Yang artinya cara bekerja sama dengan pihak lain untuk menyelesaikan masalah yang umum. Dan di importance of relationship ini berada di high, outcome juga di high. Maka dari itu artinya akan sama-sama baik untuk relationship dan outcome-nya juga baik. Dilihat dan didengar dari sekilas, kompromis dan collaborate itu hampir sama ya, sama-sama menyelesaikan masalah. Tapi ada perbedaan yang signifikan nih teman-teman. Kalau collaborate itu menghasilkan sesuatu yang baru, tetapi kalau kompromis itu hanya tahu dan terima saja, seperti itu. Yang terakhir nih, yang kelima, kontrol. Terjadi apabila posisi kita win, lawan kita lose. Dalam importance of relationship, kita berada di low, relationship low, sedangkan outcome yang didapat itu high, yang artinya relationship tidak akan berjalan dengan baik dan outcome yang didapat akan sangat baik. Handling konflik udah nih. Handling konflik akan menimbulkan emosi, ya nggak sih? Nah, ada caranya untuk mengendalikan emosi ketika negosiasi nih teman-teman. Apa aja sih? Ada 3. Yang pertama itu, bayangkan bahwa lawan negosiasi kita adalah pasangan kita. Dengan begitu, kita akan lebih tenang untuk menghadapi lawan negosiasi kita. Yang kedua, berpikir jernih. Dan yang ketiga itu, jangan campurkan hati ketika negosiasi. Ini jatuhnya bakalan jadi baper ya kalau misalnya bercampur dengan hati, dan negosiasi kita tidak akan berjalan dengan lancar. Oke deh, kayaknya udah cukup tentang negosiasi kita hari ini. Kalau misalnya teman-teman mau nambahin nih ilmu-ilmu tentang negosiasi, boleh banget komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share, dan dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.